Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang sedang menyaksikan acara ini, dari manapun Anda berada, dari manapun Anda belajar bersama kami, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah kembali hadir di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Saya Najla Shihab bersama Abi Quraish Shihab. Hari ini juga berbahagia bisa membahas topik yang amat sangat penting dan seringkali mengundang kesalahpahaman dalam percakapan di masyarakat. Kita akan membahas mengenai ilmu agama. Ilmu itu mestinya pengetahuan yang jelas gitu ya maknanya, tetapi dalam kaitan dengan ilmu agama, ilmu yang membahas soal pemahaman agama, masih banyak sekali di antara kita yang mungkin belum betul-betul mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu agama, uraian Al-Quran mengenai ilmu agama, kapan lahirnya ilmu agama, juga kemudian bagaimana kedudukannya di dalam kita menjalankan perintah-perintah Al-Quran maupun kehidupan kita sehari-hari. Silakan Abi, boleh dimulai uraiannya tentang sebetulnya apa sih ilmu agama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu bahas bahwa agama Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, banyak sekali persoalan yang diuraikan. Dia berbicara tentang alam raya, bintang, matahari, bulan. Dia berbicara tentang kejadian manusia. Dia berbicara tentang sifat pengertian ilmu agama ini kemudian dipersempit. Dulu semua itu dari nama dia. Ibnu Sina, filosof, dokter, musisi. Semua itu mereka angkat dari Al-Quran. Itu sebenarnya ilmu agama. Sayang terus dipersempit. Sehingga mengeluarkan ini yang bukan ini. Yang bukan syariah ya? Yang bukan syariah. Syariah difahami dalam arti masih agak luas kalau dikatakan syariah itu kepercayaan, syariah itu hukum, syariah itu akhlak. Kemudian dipersempit lagi. Ilmu agama dianggap hanya hukum. Nah, padahal sebenarnya tidak demikian. Bukan hanya hukum ilmu agama itu. Karena itu berpagi-pagi saya ingin berkata, tidak usah dibedakan. Karena ilmu sudah berkembang, tidak mungkin lagi seorang bisa menguasai semua bidang ilmu itu. Karena sudah ada spesialisasi. Untuk itu semua perlu ada kerjasama. Betul. Dalam menetapkan hukum,
pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mungkin belum terjawab, dan kita akan diskusikan bersama-sama tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Agama ini sirat, ihdinas siratal mustaqim. Jalan menuju sirat banyak, sabil. Anda lewat sini silahkan, lewat sana silahkan. Yang penting kita sampai di sirat. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak juga jalan menuju ke sorga. Tidak perlu memonopoli jalan. Terima kasih masih terus bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kita sudah mendiskusikan tadi tentang makna ilmu agama. Abi juga sudah menyampaikan bahwa agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pada kita, itu ada kadar dan ketentuannya. Tidak berubah dan tidak boleh berubah. Tetapi di satu sisi ada ilmu pemahaman agama. Ilmu agama yang terus berkembang ya Abi, ada perkembangan, ada pembaharuan. Nah ini yang akan kita diskusikan kali ini dengan lebih dalam teman-teman. Abi boleh lebih dijelaskan kenapa sih ilmu agama itu berkembang, kenapa dia justru harus berkembang, dan pembaharuan-pembaharuan seperti apa yang sesungguhnya sudah terjadi mungkin selama ini. Kalau kita mau jawab itu, yang pertama kita katakan begini, agama itu buat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang dalam rahim ibu. Terus dia dikatakan, oh ya, Tuhan mengetahui jenis kelaminnya laki dan perempuan. Itu pendapat lama, sekarang tidak bisa lagi. Pendapat lama berkata, bumi itu datar. Kita tidak bisa lagi pakai itu. Kita harus memberikan penafsiran bahwa bumi dijadikan Tuhan datar untuk maslahat manusia, tetapi bumi diciptakan Tuhan bulat. Begitu juga dalam hukum, terlalu banyak persoalan-persoalan hukum. Nah, kekeliruan kita sekali lagi kalau menganggap ilmu agama sama dengan agama. Ilmu agama bisa bermacam-macam. Jalan ke sana bermacam-macam. Itu sebabnya, nah kita lihat lagi. Dalam istilah Al-Quran, ada yang namanya sabil, ada yang namanya sirat. Sirat itu jalan lebar. Sabil itu jalan-jalan kecil.
Sabil itu ada jamaknya, subul. Sirat itu tidak ada jamaknya. Agama ini sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan menuju sirat banyak, sabil. Anda lewat sini silahkan, lewat sana silahkan. Yang penting kita sampai di sirat. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak juga jalan menuju ke sorga. Tidak perlu memonopoli jalan. Dan tadi ya, Bi, pendapat yang beragam itu sebetulnya sejak dahulu kala pun sudah seperti Sejak itu. zaman Nabi. Sejak zaman Nabi. Nabi pernah bersabda, dia pesan sahabatnya, jangan ada yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berangkat mereka, di tengah jalan sudah hampir maghrib. Ada yang berkata, kita harus salat asar. Kalau tidak, maghrib masuk, kita tidak salat asar. Yang satu berkata tidak, Nabi berkata jangan salat asar kecuali di sana. Dua pendapat, penafsiran teks dilapor pada Nabi, Nabi mengangguk dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Dan tadi Abi sudah mengungkapkan salah satu syarat adalah bahwa penafsiran ini, ilmu agama ini dikembangkan oleh ulama yang memang punya pemahaman keagamaan yang utuh. Nah, itu salah satu syaratnya, tetapi apakah ada syarat-syarat lain? Bagaimana memastikan pembaharuan ini betul-betul memang tidak bertentangan dengan syariah? Bagaimana membedakan pembaharuan dengan penyimpangan? Nah, ini yang akan kita diskusikan segera sesudah jeda berikut ini. Tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kalau Anda sakit gigi, Anda ke dokter hewan atau ke dokter gigi? Dokter, kalau saya manusia ke dokter gigi. Terima kasih teman-teman semua, pemirsa yang masih setia di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Banyak pertanyaan kita tentang ilmu agama. Salah satunya ada pemirsa yang menyampaikan pertanyaan lewat sosial media. Sebagai orang awam, Bi, jika ada pendapat baru yang dirasa tidak sesuai atau masih asing, apakah cukup dengan melihat sosok yang mengeluarkan itu, punya pendapat itu, sisi keilmuannya seperti apa? Tadi Abi sudah sebutkan salah satu syaratnya sebagai pembaharu itu untuk menafsirkan adalah pemahaman yang utuh. Nah, tapi apakah ada syarat-syarat lain? Apa yang bisa jadi panduan untuk kita membedakan antara pembaharuan dengan penyimpangan dan tetap berada di jalur yang sesuai syariat? Iya, banyak yang dikemukakan oleh ulama. Satu hal yang saya ingin garis bawahi atau satu dua hal menjawab pertanyaan. Ulama pakar-pakar yang mengerti bidangnya, dan carilah orang-orang yang Anda nilai tulus, yang Anda nilai keberagamaannya baik. Insya Allah, kalaupun yang bersangkutan salah, selama dia pakar dalam bidang itu ditoleransi oleh Allah. Jadi kewajiban kita sebagai yang awam itu pada memilih sumber referensi, memilih ulama yang diikuti, yang sebetulnya punya reputasi yang baik. Itu ya, meneliti itunya ya, Bi? Betul. Gitu. Okay. Soal penyimpangan tadi, Bi, bagaimana membedakan pembaharuan dengan penyimpangan dan yang menolak
pembaharuan sama sekali dengan alasan itu tidak sesuai syariah. Sekarang begini, syariah itu secara umum kita bagi dua. Ada yang argumentasinya pasti sehingga disepakati. Hindari syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang masih remang-remang. Ini tidak jelas haram atau halal. Hindari itu. Itu tuntunan agama seperti itu. Jadi dia menjadi penyimpangan seandainya Anda melakukan perubahan terhadap sesuatu yang pasti. Tetapi kalau tidak pasti, lantas Anda melakukan perubahan dan pendapat Anda itu didukung oleh argumentasi-argumentasi yang memadai, maka itu tidak dapat dinamakan penyimpangan. Jadi begitu bedanya. Betul. Di satu sisi Ella ingat Abi pernah cerita tentang betapa ilmu itu juga harus didampingi dengan emosi yang terkendali, Bi. Nah, ini boleh sedikit, Bi, tentang itu. Gimana supaya kemudian emosinya tidak berlebihan pada saat kita belajar, tetapi kemudian menemukan keragaman pendapat yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita percaya sebagai, oh ini nih yang ilmu yang benar. Iya, itu begini. Biasa orang terlalu emosi sehingga menganggap hanya dia yang benar, yang lain salah. Betul. Jangan emosi. Banyak pendapat. Kalau emosi melampaui batas, bisa memaksakan orang mengikuti pendapat Anda. Betul. Padahal ada pendapat lain yang membenarkan itu. Iya. Jadi bersikap toleranlah. Bersikap toleranlah, karena sesungguhnya satu hal juga yang tidak pernah berubah dalam agama Islam, terlepas dari pembaruan ilmunya, adalah tujuannya untuk mencapai kedamaian, ya, Bi. Betul. Bahwa salah satu esensi dari keberagamaan kita adalah keyakinan bahwa keragaman adalah rahmat. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan bersama dalam upaya kita untuk terus mendalami ilmu-ilmu agama. Terima kasih sudah hadir hari ini di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,